Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa ab'ada alaina min ahli syarri wad dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Para mustami'in wal mustami'at rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan puasa Ramadan. Semoga dengan puasa Ramadan kita akan lebih menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia. Para mustami'in dan mustami'at rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada kita sebagai umat Islam untuk berperilaku yang menjunjung tinggi etika-etika di dalam masyarakat. Lah bagaimana ukuran akhlak umat Islam yang paling kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, akhlak umat Islam itu wajib hukumnya untuk mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad SAW merupakan uswatun hasanah atau contoh perbuatan-perbuatan yang baik kepada semua orang, baik orang Islam maupun orang non-Islam. Bagaimana tidak? Yang pertama, manusia hidup di dunia tidak terlepas dari hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungannya kepada masyarakat atau manusia. Kita sebagai umat Islam harus menjalin hubungan yang baik kepada Allah, yaitu hablum minallah, dan harus menjalin hubungan yang harmonis juga dengan sesama manusia yang ada di sekitar kita, yaitu yang dinamakan dengan hablum minannas. Bagaimana kita berperilaku? Kita contoh perilaku yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi telah bersabda di dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dari itu maka kita sebagai umat Islam harus mencontoh apa saja yang berasal dari ucapan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, wa kana sallallahu alaihi wasallam wasallama syadidal haya'i wat tawaddu'i yasifuna lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin syariyah. Di dalam kitab Al-Barzanji telah dijelaskan sedikit bagaimana Rasul itu wa kana sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu syadidal haya'. Rasul mempunyai malu yang sangat-sangat malu. Kepada siapa malunya Rasul? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan baik-baik dari sifat Rasul yang satu ini. Seandainya kita sebagai umat Islam mempunyai rasa malu yang banget kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita akan diminimalisir dengan rasa malu yang kita miliki terhadap apa yang akan kita lakukan. Jadi rumus yang pertama, kita harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan punya malu kepada orang atau makhluk selain dari ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlaknya Rasul selain syadidal haya wat tawadhu. Rasul mempunyai sifat tawadhu kepada semua orang, baik kepada orang yang lebih tua sesama umurnya dan kepada orang yang lebih muda. Rasul telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua, bagaimana kita bersikap pada orang yang umurnya sama dengan kita, dan bagaimana kita bertindak kepada orang yang umurnya lebih muda dari kita. Hal tersebut telah dicontohkan kepada Rasul. Rasul sangat menyenangi sekali kepada anak-anak atau orang yang umurnya lebih muda dari kita.
Sifat yang ketiga sebagai pencerminan akhlakul karimah atau barometer akhlak kita sebagai umat Islam, mencontoh kepada Rasul, yaitu wayasibu fi khidmati wayasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah. Rasul tidak malu-malu untuk melayani anggota keluarganya di rumah. Rasul sebagai pemimpin umat di dunia dan di akhirat, beliau tidak malu untuk melayani tamu-tamunya yang datang ke rumahnya. Jadi apa? Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus mau dan harus mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Kita jangan jual mahal, semisal sudah jadi kepala desa, sudah dari bupati, kita ada tamu tidak mau membuatkan minuman sendiri ketika di rumah tidak ada siapa-siapa. Itu tidak mencontoh kepada perilakunya Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang ketiga yaitu selain wayasiru fi khidmati ahli bisiratin sariyah, Rasulullah wa yuhibbul fuqara. Rasul itu sangat mencintai kepada para fakir. Wa yuhibbul fuqara wal masakin, dan kepada para fakir miskin. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain mencintai kepada orang-orang yang fakir dan kepada orang yang miskin, juga beliau mau untuk sejajar duduk bercengkerama, untuk bersosial kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Hal itu dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa umat Islam yaitu umat yang rahmatan lil alamin. Di sini tugas kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW harus bisa membawa diri kita, harus bisa menempatkan diri kita di masyarakat, di kemajemukan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita dapat menempatkan kita sebagai khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan kita menjadi benalu kepada orang lain, tetapi kita harus memberikan manfaat walaupun hanya sebiji sawi. Hal tersebut perlu kita renungi, dan setelah kita renungi perlu kita fikirkan. Setelah kita fikirkan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, mari kita praktekkan satu persatu dari akhlak Nabi Muhammad SAW yang mudah dulu kita praktekkan. Yang mudah dulu kita praktekkan, fa insyaallah puasa kita tahun ini akan lebih bermakna. Selain membakar hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, akhlak kita juga akan diberikan tuntunan seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Akhlak manusia dibekali dengan hawa nafsu, tidak akan mungkin bisa hilang hawa nafsunya. Seandainya manusia tidak punya hawa nafsu, maka manusia itu akan menjadi malaikat, dan itu bukan kodrat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Walhasil, pada kesempatan yang berbahagia ini, para mustami'in dan mustami'at, ukuran dari akhlak yang paling tinggi di dalam agama Islam yaitu mencontoh budi pekerti dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan puncaknya akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu membalas sesuatu yang diberikan kepada Nabi Muhammad, sesuatu yang buruk dibalas dengan sesuatu yang baik. Hal tersebut telah diriwayatkan dalam sebuah cerita pada zaman dahulu. Rasulullah ketika mau pergi jamaah sholat subuh, di tengah jalan beliau dilempari kotoran manusia oleh sahabatnya yang tidak suka kepada dakwah Nabi. Walhasil Rasulullah tidak marah, tapi dibalas dengan apa? Ketika yang melemparinya beberapa kali keistiqomahan melempari dengan kotoran tersebut tidak ada, Rasulullah malah bertanya, wahai sahabat, kemana orang yang melempari saya tiap pagi kotoran, kok tidak ada? Sahabat menjawab, orang tersebut sakit ya Rasulullah. Serta merta Rasulullah mengajak para sahabat sehabis sholat subuh untuk menjenguk orang yang melempari kotoran tadi, seraya mendoakan, ya Allah, semoga
Orang yang melempari kotoran saya ketika saya mau melaksanakan sholat subuh diberikan kesembuhan dari penyakitnya. Alhamdulillah, dengan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima sesuatu yang buruk dari orang lain, malah dibalas berlipat-lipat kebaikan oleh Rasulullah. Orang yang berbuat jelek akan berbuat baik kepada kita tanpa kita paksa dan tanpa kita paksa dengan kekerasan. Alhamdulillah, kalau kita bisa melaksanakan puncak dari akhlaknya Rasul, menerima apa yang masuk kepada kita dari orang lain walaupun jelek, kita balas dengan kebaikan. Berat memang, tapi kalau tidak kita paksa, maka akhlak kita akan terbiasa membalas sesuatu yang jelek dengan sesuatu yang jelek pula. Nauzubillah min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dengan sedikit ini dapat menambah banyaknya pengetahuan kita dan banyaknya semangat kita untuk meniru akhlak dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.